Lina sudah hilang berhari-hari saat suaminya Oscar menelpon polisi untuk melapor. Detektif Wawan tiba di TKP dan menemukan tas Lina terkubur di taman. Di dalamnya ada catatan yang tulisannya, "Ini pertanda kamu berbeda. Aku mau berada selalu di sampingmu." Polisi punya 3 tersangka, Oscar suaminya, Dinda sahabatnya, dan Arman kakaknya. Siapa yang menculik Lina? Penculiknya Dinda. Hampir semua kata di catatan Lina berima dengan namanya. Saat sedang mengemudi di tengah badai, Joni melihat 3 orang berdiri di tengah hujan di halte bus. Tapi mobilnya hanya muat 2 orang. Siapa yang dapat tumpangan? Tetangga sebelah rumahnya, seorang wanita tua yang terlihat kedinginan, atau istrinya? Joni meminta tetangga sebelah rumahnya untuk mengantar wanita tua itu ke rumah sakit, lalu memarkir mobilnya di depan rumahnya. Sementara John akan menunggu bus bersama istrinya. Maman terkunci di dalam sel setinggi 10 meter dengan lantai tanah dan jendela dekat atap. Tidak ada barang lain di sana selain sekop dan kasur. Pintu masuknya pun ditutup dengan beton. Bagaimana dia bisa keluar? Maman bisa menyekop dan menumpuk tanah ke dekat dinding di bawah jendela dan memanjat keluar. Suatu hari, Detektif Jones dipanggil oleh pengawas perbatasan karena ada truk pick-up yang mencurigakan. Setiap hari, truk itu bolak-balik di antara 2 negara dengan membawa karung besar di bak belakangnya. Saat detektif membukanya, karung itu berisi pasir. Apa yang diselundupkan pengemudi truk itu? Seorang guru geografi menghilang pada hari pertama sekolah. Saat polisi datang, ada 4 orang tersangka yang mengaku punya alibi. Pengurus taman sedang memangkas tanaman di depan. Guru bahasa Inggris sedang memberi ulangan dadakan untuk muridnya. Sementara kepala sekolah sedang menyiapkan pidato sambutan murid baru. Dan sang pelatih sedang bertemu para siswa baru yang ingin bergabung dengan tim football. Siapa yang berbohong? Tentu saja guru bahasa Inggris. Para siswa tidak mungkin diberikan ulangan dadakan di hari pertama sekolah, kan? Tapi mungkin sekolah ini beda. Seorang ilmuwan gila membawa 10 orang ke labnya untuk menguji kecerdasan mereka. Dia memberi tiap orang 2 pil dan segelas air. Begini ucapnya, salah satu pilnya adalah placebo, sementara yang lain beracun. Manapun yang kalian minum, aku juga minum. Tapi entah kenapa, mereka semua akhirnya pingsan, kecuali sang ilmuwan. Bagaimana bisa? Kedua pil itu placebo. Racunnya ada di dalam air. Salman dan Mia pergi ke Jepang untuk berbulan madu. Hanya Salman yang kembali, dan keluarga Mia menelpon detektif terhebat di kota. Sebaiknya, apa langkah pertama yang diambil sang detektif? Memeriksa koper Salman, memeriksa rumah Salman, menelpon agen perjalanan yang dipakai Salman dan Mia. Sebaiknya, telepon agen perjalanan untuk mencari tahu berapa tiket pulang yang dipesan Salman. Dia adalah tersangka dan dia seharusnya tidak tahu polisi sedang menyelidikinya untuk mencegah kehilangan bukti. Seseorang mengetuk pintu kamar hotel Ami. Saat dibuka, Ami melihat seorang pria misterius. Pria itu meminta maaf dan bilang dia kira kamar Ami adalah kamarnya. Saat pria itu pergi, Ami langsung menelpon polisi. Kenapa? Orang biasa tidak mungkin mengetuk pintu kamarnya sendiri. Ini adalah teknik yang digunakan penjahat yang ingin membobol rumah seseorang. Seorang pekerja bangunan ditemukan pingsan di dekat pintu masuk bangunan terbengkalai. Dia sama sekali tidak ingat apa yang terjadi, tapi sepertinya dia jatuh dari gedung. Detektif Mario ditugaskan untuk memecahkan kasus ini
dan dia harus mencari tahu apakah pekerja ini jatuh atau didorong. Dia pergi ke lantai pertama, membuka jendela, dan melempar batu kecil. Dia melakukan hal yang sama di lantai 2 dan terus sampai atas. Saat detektif itu kembali, dia yakin pekerja itu didorong. Bagaimana dia tahu? Dia harus membuka jendela di semua lantai untuk melempar batu. Bangunan ini terbengkalai, berarti ada seseorang yang menutup jendela tepat setelah mendorong pekerja tadi. Johan memesan kopi dari toko roti dekat rumahnya, menambahkan sedikit gula, tapi kemudian menyadari ada lalat di cangkirnya. Dia memberitahu pelayan di sana dan mereka mengambil kopi tersebut lalu membawakan yang baru. Tapi saat meminumnya lagi, Johan marah. Kenapa? Kopi barunya sudah manis, pelayan di sana hanya menciduk lalatnya. Saat Tommy sedang berjalan di taman bersalju pada pukul 10 malam, dia diserang dari belakang. Dia tidak melihat siapa pelakunya dan segera melapor ke polisi. Polisi pun menginterogasi 4 tersangka. Adam bilang dia sedang mengukur jas untuk makan malam nanti. Daniel bilang dia sedang menggelar pesta di rumah. Susan bilang dia sedang berolahraga sebelum berangkat bekerja. Sementara Lucky bilang dia sedang ke taman untuk berburu foto keren burung yang sedang terbang. Salah satunya berbohong. Siapa? Lucky. Hampir mustahil untuk melihat burung pada saat malam hari di musim dingin. Tepat sebelum pertandingan final sepak bola, penjaga gawang salah satu tim hilang. Polisi datang dan mereka punya 3 tersangka dari tim lawan. Bambang bilang dia sedang memberi tanda tangan untuk fansnya. Roni bilang pergelangan kakinya patah dan tadi dia sedang dipijat. Sementara Bima sedang berlatih di gym sebelum pertandingan. Polisi segera tahu siapa pelakunya. Jawabannya, Roni. Untuk pergelangan kaki patah, pijatan bukanlah solusinya. Seorang dokter masuk ke ruangan pasien yang sedang tidak sadar. Di sana, dia melihat seorang perawat sedang mengancingkan bajunya. Begitu perawat itu sadar, dia berseru, "Kamu jangan salah paham dulu." Perawat itu tidak berbohong, tapi kenapa kancing bajunya sempat terbuka? Pintu ruang gantinya terkunci dan dia tahu pasien ini sedang tak sadar. Jadi, dia pergi ke ruangan ini untuk memakai seragam. Yap, itu cukup meyakinkan. Sekelompok teman 6 orang memutuskan untuk uji nyali di rumah terlantar di kota mereka. Saat mereka tiba, Panca, salah satu dari mereka, memperingatkan teman-temannya untuk tidak masuk. Tapi mereka semua mengabaikan Panca dan tetap berjalan masuk. Panca menunggu di luar, tapi teman-temannya tidak kunjung keluar. Apa yang Panca lihat sampai dia memutuskan untuk tidak ikut masuk? Ada jejak kaki mengarah masuk, tapi tidak ada yang mengarah keluar. Detektif Stephen diculik oleh 2 orang seniornya yang kejam untuk diuji kecerdasannya. Mereka menjebaknya di ruangan dengan 2 pintu. Yang satu mengarah ke kebebasan, sementara yang lain mengarah ke jurang maut. Ada 2 penjaga di sana, masing-masing menjaga 1 pintu. Salah satunya selalu berkata jujur, sedangkan yang lain selalu berbohong. Stephen tidak tahu siapa yang jujur, dan dia cuma boleh mengajukan 1 pertanyaan kepada salah satu dari mereka. Apa pertanyaan yang bisa menyelamatkan hidupnya? Kalau aku bertanya kepada penjaga di sebelahmu, pintu mana yang menuju kebebasan? Apa jawaban dia? Penjaga yang jujur akan menjawab bahwa si pembohong akan menunjuk ke pintu berbahaya. Sementara si pembohong akan menunjuk pintu yang sama. Siapapun yang Stephen tanya, pasti akan menunjuk pintu yang berbahaya. Melissa sedang berjalan di gang gelap. Tiba-tiba dia melihat sosok mencurigakan mengikutinya. Dia masuk ke restoran dan duduk di satu meja. Sosok misterius itu melakukan hal yang sama, lalu Melissa menguap dan langsung tahu dia sedang diikuti. Bagaimana bisa?
Setelah menguap, Melissa melihat sosok mencurigakan itu juga menguap. Artinya, dia sedang mengawasi Melissa. Direktur perusahaan besar ditemukan pingsan di ruangannya. Polisi tiba, melihat ruangan yang berantakan dan menyadari telah terjadi perkelahian. Dia mendatangi sekretarisnya dan memintanya untuk melihat daftar pengunjung pada hari itu. Tiba-tiba, dia tahu siapa pelakunya. Bagaimana bisa? Pengunjung terakhir adalah si pelaku. Saat berkelahi, jam dindingnya juga terpukul dan mati. Jam ini menunjukkan waktu yang sama dengan waktu kedatangan tamu terakhir. Sarah ingin meminta uang dari kakak-kakaknya untuk membeli rumah. Dia tidak bisa meminta dengan jujur dan akhirnya meminta hadiah mahal. Setelah seminggu, kakak pertama memberinya mahkota indah. Kemudian dari kakak keduanya, dia juga meminta hadiah, jadi sang kakak juga memberikannya perhiasan. Tapi akhirnya, Sarah tetap punya uang dan perhiasan. Bagaimana mungkin? Dia meminta perhiasan yang sama dan menjual salah satunya. Susie main ke situs kencan dan menemukan 3 pria yang dia suka. Semuanya punya latar belakang yang luar biasa. Tapi, hanya satu dari mereka yang jujur. Kamu bisa tebak yang mana? Sandy bilang, dia adalah seorang astronot. Dia pernah ke Mars dan memandangi momen matahari terbenam dengan langit biru yang indah. Kevin bilang dia adalah seorang ilmuwan dan pernah ke Kutub Utara. Dia menaiki es terapung dan melihat rubah kutub serta penguin. Dylan bilang dia adalah seorang pilot dan pernah menerbangkan helikopternya begitu cepat sampai menembus hambatan suara. Sandy yang jujur. Suasana matahari terbenam di Mars memang berwarna biru, sementara itu tak ada penguin di Kutub Utara. Dan helikopter tidak bisa melaju melebihi kecepatan suara. Dan ya, benar, kita semua tahu belum ada orang yang pernah ke Mars. Tapi menurut Susie, Sandy punya mata yang indah. Jadi, memangnya siapa kita sampai berhak mengganggu hubungan asmara mereka? Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.